Ya kami dari Panwas? dari Panwas sih sebenarnya menghimbau aja, menyampaikan ke Ya. generasi muda ini, intinya berpikir positif. Ya. Dalam artian kalau mereka tidak memberikan suaranya pada pemilihan legislatif ini, ya memang secara tidak langsung dia mungkin tidak rugi secara pribadi, tapi paling tidak dia mengurangi kesempatannya untuk berbuat kebaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi bersama Curhat Bang Ferry Wahagya. Kali ini kita kedatangan tamu, teman kita juga nih, sahabat juga nih, sering ketemu di lapangan ini. Beliau ini energik dan masih muda dan jaga ini. Nggak tahu sudah keluarga kah belum, ini kita nggak tahu, nanti kita tanya juga ini, ya kan? Siap. Kita kedatangan tamu dari Panwascam, Muhammad Alfian. Ya. Selamat pagi Muhammad Alfian. Selamat pagi Bang Ferry. Kalau di sini pagi terus. Iya. Biar semangat. Semangat terus kalau pagi itu biasanya. Pagi terus ya. Nanti kalau saya bilang malam kita tidur ya. Iya. Jadi dari Panwascam aktif, masih aktif ini PPI ini, Purna Masih aktif, Indonesia. masih aktif sampai sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebagai apa nih? Saya sekarang sebagai wakil ketua 1 yang membidangi kegiatan-kegiatan di lapangan lah pada dasarnya. Di lapangan ya. Kayaknya kalau ada Paskibraka 17 Agustus, wah ya. Sibuk sekali. Ikut beramaikan lah paling tidak. Minimal apa ya, junior ya? Ya. Harus dipantau. Ya, kita selalu mengingatkan dan memberikan bimbingan lah kepada mereka. Oke, kita kembali ke Panwascam. Panwascam merupakan singkatan dari Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan khusus Tanjung Redep ya? Khusus Tanjung Redep kami. Tanjung Redep, 6 kelurahan. 6 kelurahan. 6 kelurahan, berapa caleg diawasin? Kalau setiap partai itu ada 9 caleg. 9 caleg. Ya, kita kalikan kalau di Tanjungnya ada 15 partai politik. Banyak ya. Ya, dikalikan aja. Tapi memang tidak semua caleg mengadakan kegiatan kampanye. Oh, tidak semuanya. Iya. Ada caleg-caleg tertentu. Iya, ada caleg-caleg tertentu yang incumbent rata-rata. Rata-rata incumbent. Mereka maksimal lah mengadakan kegiatan kampanye untuk mungkin kembali ke basis-basis suara untuk dapat kembali meraup suara di Pileg 2024 ini. Pertarungan. Iya. Bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kecamatan. Mengawasi ya? Yep. Itu apa aja diawasi? Kami itu mengawasi segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan, baik itu kampanye ataupun kegiatan-kegiatan lain. Kalau tahap awal itu ada tahapan data. Data di situ mulai pendata daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan sekarang masuk ke daftar pemilih khusus. Jadi tahapan-tahapan itu kami dari pengawas secara berjenjang itu mengawasi kegiatan pendataan tersebut. Jadi dari tingkat kelurahan, kami juga punya PKD di situ, namanya pengawas desa atau kelurahan. Jadi PKD itu bertugas untuk berkomunikasi ke PPS yang ada di tingkat kelurahan juga. PPS ini di bawahnya PPK. Jadi ada beberapa tahapan data itu yang mulai dari coklit dulu, tahapan coklit ya. Coklit itu kami juga mendampingi. Ada pendataan RT kemana, kami juga biasanya ikut melekat untuk melakukan pengawasan terhadap pendataan tersebut. Yang pasti saling mengingatkan lah, sesama penyelenggara antara tingkat pengawasan dan juga penyelenggaraan di PPK-nya atau di PPS-nya, kami selalu mendampingi pengawasan. Jadi ini bukan semata-mata caleg? Tidak semata-mata. Tidak semata-mata caleg ya. Jadi ngawasi juga di RT pendataan itu. Siap, ya. Jadi lebih menyeluruh lah ibaratnya. Jadi posisinya kan Panwas ini ibaratnya wasit. Jadi di KPU atau PPK-nya itu jadi panitia. Nah, di para calon legislatif itu pemain atau pesertanya. PPK panitia ya? Iya. Dia panitia penyelenggaranya di tingkat kecamatan. Pemainnya. Ya. Jadi berarti kami wasit mengingatkan mana kira-kira ini yang harus tidak boleh, ini mungkin ada kesalahan kekurangan, seperti kami mengingatkan lah pada dasarnya.
memang sesuai dengan semboyan kami di kepengawasan, awasi, cegah dan tindak. Awasi, cegah, dan tindak. Tindak, siap. Berarti lebih ke persuasif ya? Ke persuasif selama ini. Oh, pencegahan ya. Pencegahan. Berarti Panwas ini harus rutin ke masyarakat ya, memberikan apa? Sosialisasi kepada masyarakat, ya kan? Tidak boleh begini, ya kan? Iya. Gini. Benar sekali, Iya. Bang Ferry. Jadi gini, kami selama ini mengadakan kegiatan sosialisasi itu banyak itu kepada lurah dan juga kepada RT. Jadi kami turun, Panwas kami kadang turun ke kelurahan-kelurahan kalau ada sesuatu aturan yang sekiranya itu ada aturan baru maupun aturan lama, karena sudah walaupun 5 tahun jaraknya dari 2019 Mei ada aturan-aturan yang terbaru ataupun aturan lama, kami kembali sosialisasikan kepada lurah. Nanti lurah akan menyampaikan kepada RT-RT-nya, baik itu secara media ataupun dia langsung ada pertemuan di kelurahan. Jadi alhamdulillah dalam penyelenggaraan ini pemahaman rekan-rekan dari RT-RT dan juga warga itu sudah banyak memahami aturan-aturan yang selama ini berlaku lah, alhamdulillah. Jadi ibaratnya sampai sekarang ini di khususnya Kecamatan wilayah Tanjung Redep ini kami tidak menemukan pelanggaran dan mudah-mudahan tidak ada pelanggaran sampai dengan selesainya rangkaian pesta demokrasi ini tadi gitu. Karena ya itulah kami banyak turun ke lapangan untuk mengadakan sosialisasi baik itu kepada lurah tadi sendiri ataupun RT, ada peran-peran kami selalu mengingatkan bahwa ada batasan-batasan yang sekiranya tidak boleh dilakukan ketika kita berada dalam tahapan pesta demokrasi ini tadi. Berarti ada aturan yang krusial dong di dalam pesta ini. Maksudnya krusial bagaimana tuh, Pak? Pelanggaran-pelanggarannya segala. Kalau dalam segi pengawasan kita ada 2 kategori, bisa ada pelanggaran administrasi, bisa juga kategori pelanggaran money politik. Nah itu ranahnya kan ke pidana. Itu administrasi. Administrasi ada sanksi-sanksi yang diberikan, mungkin berupa teguran, tahapannya himbauan, teguran, terus bisa ke sanksi. Nah, terus kalau ranahnya sudah ke money politik itu pasti ke pidana. Jadi kalau seperti contoh pelanggaran administrasi, salah satunya mungkin mengenai salah satunya pembuatan surat, mungkin ketika mungkin izin pemberitahuan itu mungkin menyampaikan pemberitahuan kami jumlah pertemuan sekian orang, ternyata lebih banyak daripada itu, atau mungkin kategorinya itu dia mengatakan kami mau rapat umum, ternyata ada kegiatan lain yang maksudnya di luar situ gitu loh. Ternyata kampanye terselubung. Ya, bukan terselubung juga sih. Jadi apa ya, maksudnya kampanye lebih besar lah. Jadi kan bukan ibarat tatap muka biasa, tapi ada lingkup yang lebih besar yang diadakan di situ. Harusnya kan itu bisa dikatakan kategori, ada beberapa dalam kampanye nih ada beberapa kategori gitu. Jadi harusnya dia menyampaikan mungkin ini rapat umum tapi tatap muka, atau sebaliknya seperti. Jadi sebenarnya lebih kepada pelanggaran administrasi, tapi intinya hal seperti itu kami akan segera menyampaikan toleransi. Tapi kalau nggak ada toleransi itu money politik. Ya itu, karena kalau sifatnya money politik ini sih biasanya kalau kami di Panwascam itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penindakan, ataupun kami sifatnya kami akan mendapat laporan, kami lakukan penelusuran, kami lakukan kalau memang hasil kami dapatkan, kami adakan pleno di tingkat kecamatan, kami akan nyampaikan ke kabupaten untuk ditindaklanjuti. Biasanya ada namanya Gakumdu yang akan melakukan kajian terhadap pelanggaran tersebut. Gakumdu ya. Iya. Gakumdu itu banyak ya. Gakumdu itu dari kepolisian, dari kejaksaan. Ya. Terus dari Bawaslu sendiri. Ya. Jadi ibaratnya itu nanti akan memutuskan terkait dengan money politik. Ke arah mana nih kira-kira pasal berapa dan sebagainya. Ya, ini menarik sekali nih kalau kita bilang money politik ini kan ada sebagian yang suka, tidak dipungkir lagi kan. Masyarakat lagi kami terima aja, pokoknya dikasih terima aja, ya kan. Ada sebagian yang betul-betul ingin menciptakan pemilu ini betul-betul jangan money politik. Bagaimana yang masuk di dalam gedung DPRD itu
orangnya berkualitas. Harusnya seperti itu ya. Nah, seperti itu kan ada sebagian juga. Cuma masyarakat ini kan agak ada sebagian juga, kita bilang ada sebagian juga masih bingung. Dibilangi money politik itu gimana money politik itu? Apakah bilang ini dulu? Atau ada juga orang ketua apa namanya saksi, Ya. punya mandat, mau tidak mau kan digaji ini. Ya. Nah itu apakah dibilangi money politik atau coblos aku? Saya jelaskan. Siap. Baik, sedikit mungkin gambaran terkait money politik. Jadi money politik itu kalau dalam pelaksanaan pemilu sekarang atau masa-masa kampanye itu bukan hanya memberikan bentuk uang. Jadi tidak bisa kita ngasih uang nih, itu money. Ya memang itu bagian money politik, tapi seperti kita ngasih barang nih, sembako, itu juga dikategorikan money politik. Itu sembako standarnya berapa tuh? Kan ada standar aturannya juga itu. Nah, kalau di dalam aturan ini kita membagikan sembako saat kampanye itu dikategorikan money politik. Walaupun jumlahnya di bawah 100.000. Jadi dalam aturan itu kita boleh menyerahkan BK ya. BK itu namanya bahan kampanye. Bahan kampanye di sini bisa itu topi, baju, mungkin tumbler, atau sarung, kalender, atau jilbab. Nah, itu di bawah 100.000 itu BK. Nah, sembako itu tidak termasuk dalam BK. Jadi dalam poin-poin BK itu sudah disebutkan dalam PKPU. Poin-poinnya A, B, J, C, dan sebagainya. Jadi ketika itu tidak masuk dalam kategori BK, dia dinamakan berarti bahan kampanye lain, seperti mungkin sembako. Nah, itu sudah terkait dengan kegiatan money politik apabila kita membagikan sembako ke warga pada saat masa kampanye ini. Pas masa kampanye deh ya, dia berkampanye ya? Iya, berkampanye. Bagi-bagi ya? Iya. Oh, jadi kalau saya nih, ya kan, sebagai caleg nih. Siap. Oh, caleg ini sudah kumpul nih 20 orang. Oh, saya bla 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 bla. Saya bagi BK. Ya kan, diantaranya topi, baju mungkin, sarung. Oh, sarung nggak apa-apa ya? Sarung nggak apa-apa. Kalender, tumbler ya? Tumbler, botol minuman. Botol minum. Karena ada provinsi lah kita. Kan yang banyak bagi sarung ya. Sarung itu jilbab. Sarung ya. Jilbab. Banyak sarung nih. Wadimor bilangnya. Dikurung-kurung ya. Oh, itu nggak apa-apa ya. Bagian dari BK ya. Yang nggak boleh sembako. Sembako itu bagian dari money politik itu. So, jadi walaupun di bawah 100.000. Di bawah 100.000. Iya. Minyak 1 liter. Tetap tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Tapi kalau kita misalnya mengadakan kampanye terus memberikan snack atau makanan, ibarat itu habis pakai, habis kita makan habis ya, itu boleh. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan namanya juga kita ada kegiatan masa dengarkan kering rontang seperti itu ya. Nggak boleh. Nanti bilang masyarakat belum sudah pelit duluan. Belum itu udah pelit duluan kan gitu. Belum jadi nih pelit duluan. Aduh, kering tenggorokan ya. Dengarkan aja kan kacau ini. Makanan nggak apa-apa ya. Makanan nggak apa-apa. Ibarat makanan itu habis dia. Iya, habis dimakan di situ gitu. Jadi memang kalau kita sembako mungkin ya, kenapa itu mungkin bisa dikategori money politik? Mungkin dipikir begitu terima, saking banyaknya mungkin yang membagi, jual aja lagi nih barang kan. Seandainya itu diperbolehkan mungkin ya. Karena diperbolehkan kan nanti caleg sana kampanye bagi sembako ini sembako. Oh, terjadi jual. Akhirnya nanti udah dijual. Tapi gini, kalau dalam metode kampanye ada lagi satu namanya kita boleh mengadakan bazar. Oh, bazar boleh. Jadi makanya saya sampaikan juga ke teman-teman yang sekarang lagi mengikuti kegiatan kampanye dan sebagainya, caleg-caleg ini, kalau memang sudah terlanjur nih misalnya nyiapkan sembako untuk bagi-bagi, ternyata tidak boleh, rekan-rekan dari caleg boleh mengadakan bazar. Bazar lah, ibaratnya bazar murah, tapi di sini juga diatur harga terendah sesuai dengan harga distributor. Ada penyesuaian harga. Ada penyesuaian harga. Jangan nanti kita siapkan minyak sekian, tapi jual 15.000 kan itu kan di luar kewajaran gitu. Misalnya minyak makan, teh, gula, ada beras sekian kilo dijual mungkin 30.000 kan. Jadi kita bisa mempresentasikan harga. Padahal itu harga distributor yang ada di wilayah kita. Padahal bazar bagus. Nah, ya. Tapi sampai saat ini saya belum melihat ada yang mengadakan bazar. Kalau Wadimor sering. Wadimor sering saya lihat kalau. Padahal bagus loh kalau bazar. Masyarakat suka loh. Iya, masyarakat suka dengan harga murah. Beras, minyak, gula, teh, gula. Iya. Kalau umpamanya di total 150.000 dijual 100.000, nggak apa-apa itu ya Mas ya? 90 sekian ribu lah Pak. Di bawah 100.000. Oh, di bawah 100.000 ya, di bawah 100.000.
Wah, suka dong. Iya. Diskon 30%, siapa Ya. yang nggak mau? Dan masih masuk batas kewajaran kan seperti itu. Berarti Oh. cuman yang nggak boleh itu dia jual di bawah 50%. iya, jadi di bawah persen. Tiba-tiba totalnya kan 100.000. Iya. Dia jual 10.000. Iya. Oh, udah masuk akal. Nggak masuk di nih ya. akal. Oh, nggak kan? boleh, Pak. Iya. Waduh. Makanya kalau ada gitu misalnya bazar ya, caleg terus mengadakan harga di bawah itu udah usah marah warga yang beli, kami yang beli nanti. Kan? Beli duluan. Masuk akal ya, bagus gitu ya. Terus tadi Bang, satu saya lupa sedikit saya klarifikasi terkait masalah administrasi tadi. Mungkin salah satunya contoh misalnya nih kampanye. Kampanye itu tidak berizin, itu tidak ada melakukan izin nih Kak, pemberitahuan lah. Nah, terus dapat laporan kami dari masyarakat, terus kami cek, oh ternyata dia tidak berizin. Nah, itu salah satu pelanggaran administrasi kami. Itu bisa Administrasi dia. Stop. Ya, sementara kita stop dulu, sementara kita kasihkan pengertian bahwa tolong ini karena tidak berizin, tolong nanti suratnya untuk dilengkapi seperti itu. Itu bagian dari administrasi tadi. Kalau terkait izin tuh 2 hari sebelumnya atau 1 hari sebelumnya atau pas hari hanya boleh? Sekarang namanya bukan Aturan. izin, pemberitahuan. Pemberitahuan. Iya, pemberitahuan. Jadi kalau memang aturan yang ada itu 1 hari bahkan sebenarnya 3 hari sebelum masa kampanye atau ya 1 hari lah kegiatan sebelum kegiatan kampanye. Tapi ya sekarang dadakan yang kami terima surat-surat itu, tapi ya kami memberikan kebijakan-kebijakan dalam artian adalah kita mungkin apakah kesibukan atau apa, kami masyarakat juga kelihatan kesibukan masyarakat segala ya. Karena ngundang orang itu kan udah mudah juga. Ya, mungkin memastikan dulu kira-kira siap nggak warga di sini hadir atau bagaimana. Jadi ya kami masih bisa untuk tolerir hal tersebut lah untuk kegiatan kampanye. Sejauh ini selain di Tanjung 13 kecamatan, 13 kecamatan ya? Sudah ada ketangkap nggak apa sekarang? Kalau saya dengar sampai saat ini belum ada nih, 13 kecamatan belum ada didapatkan ibaratnya tindak pelanggaran di masa kampanye. Benar ya? Ya yang pasti yang mudah-mudahan mungkin itu bagian dari sosialisasi kami yang di tingkat pengawasan itu, mudah-mudahan yang kami anggap bisa berhasil lah dengan itu. Karena kami selalu mengingatkan rekan-rekan terkait itu tadi, batas-batasan ketika melakukan kampanye maupun di luar kampanye. Jangan sampai hal terjadi. Kami bilang ini merugikan mereka. Pertama, sekarang media udah banyak begitu, mungkin ada pelanggaran ditemukan, mereka melakukan kegiatan ini, terus di abdi media kan mereka-mereka juga nanti yang caleg-caleg ini mungkin yang sedikit banyaknya mendapat perhatian lain lah dari warga tadi. Kalau ini Mas, banyakan kan orang bilang money politik pelanggaran, ya kan? Kalau pencemaran nama baik gimana? Black campaign ya. Saya kampanye. Wah, itu udah bagus tuh. Itu. Jadi kalau black campaign itu, misal contoh gini, mungkin kita contohkan saja mungkin gini kan, ini kan Rami membahas money politik ya. Mungkin lawan politik tiba-tiba mungkin mengatakan seperti ini ya. Dia ngasih uang ke orang mengatasnamakan orang tadi. Padahal orang tersebut mungkin tidak tahu dengan apa yang dia berikan, mungkin kan itu black campaign ya. Jadi memang kalau kami sendiri di Tanjung sampai saat ini belum menemukan itu ada arah ke sana. Belum ada. Alhamdulillah belum ada sampai saat ini. Yang ada itu uang saya. Mengaku lebih bahaya lagi berarti gitu. menyerahkan diri kan seperti itu. Saya beredar di umur itu. Itu juga sudah kami bahas di tingkat kami di pengawasan kecamatan beserta teman-teman di jajaran pengawas di kelurahan. Saya bilang seandainya ada suatu waktu kita menemukan hal yang terindikasi seperti itu, kita harus betul-betul memastikan, dalam artian betul-betul telusur lah. Kira-kira ini betul yang bersangkutan ini betul melakukan hal ini atau ini hanya mengatasnamakan yang bersangkutan untuk dicek ulang. Nah, jadi kami ada namanya klarifikasi, kami ada namanya telusur dulu, memastikan sesuai tidak dengan kondisi di lapangan dengan pemberitaan yang ada di dapat itu tadi gitu. Ini tadi pembagian hadiah barang sudah. Oh, ini penggunaan sumber dana yang tidak jelas, menerima atau menggunakan dana yang berasal dari sumber yang tidak sah. Itu diperiksa juga nih. Kalau dalam ini kami setiap kampanye selalu menanyakan. Jadi kira-kira penggunaan dana untuk kampanye di malam ini misalnya itu kira-kira berapa BK-nya berapa, terus harga BK berapa per biji. Iya, kami data semua itu kami buat laporan juga ke kabupaten. Karena akan disinkronkan dengan laporan mereka di
ya terhadap bahwa dana kampanye kami sekian ratus juta mungkin. Jadi mungkin ada penyesuaian nanti ketika kami nanya itu snacknya berapa Bu ya. Jadi teman-teman Panwas ini memang ya sedikit bahasanya rempong mungkin ya. Karena itu memang bagian tugas kami ketika harus menanya, mohon maaf ini BK-nya harga berapa, kalendernya berapa. Karena itu kami masukkan ke salah satu laporan kami ke kabupaten untuk mensinkronkan nanti dana yang disampaikan di laporan dana kampanye mereka itu paling tidak jauh terlalu berbeda dengan keadaan di lapangan seperti itu. Pelanggaran aturan kampanye elektronik, spamming apa nih Mas? Spamming, penggunaan akun palsu, kampanye negatif secara berlebihan di media sosial. Ya, menjelekkan orang. Nah, seperti itu. Kalau kampanye media sosial ini kan dimulai 21 hari sebelum masa kampanye habis. Dan baru-baru aja ini berlaku soalnya tanggal berapa kemarin. Iya. 21 hari. Iya, 21 Januari persis seperti itu. Jadi itu akun-akun negatif itu mungkin mengatasnamakan akun siapa terus menyerang seperti itu. Kan sebenarnya kalau dalam aturan itu akun dilaporkan ke KPU. Berapa akun? Saya kurang 9 ini. ya? Iya, saya 9 akun. 9 akun. Tidak boleh banyak. Tidak boleh banyak. Karena itu tadi kekhawatiran ada penyalahgunaan akun itu tadi untuk menyerang salah satu calon saya. Kasihan juga lah. Kan yang memang tidak boleh. Sebelumnya gimana Mas? Kita minum dulu. Alhamdulillah. Sambil minum dulu. Kayaknya haus ini Destin ini buatan anak Brau. Brau ya. Ya, jadi orang Brau minum buatan anak Brau, ya. Destin. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Bismillah. Enak. Banyak gitu Mas. Tapi kalau ini pesan-pesannya karena kan anak muda ini kan banyak Mas. Banyak sekali anak muda yang ingin memilih, ya kan? Yang dia pilih juga bingung juga, ya kan? Ada kan dari Panwas ini menyarankan anak muda ini karena jangan sampai anak muda ini golput nih Mas, atau kena giringan apa segala, gimana Mas? Ya kami dari Panwas sebenarnya menghimbau aja menyampaikan ke generasi muda ini intinya berpikir positif. Dalam artian kalau mereka tidak memberikan suaranya pada pemilihan legislatif ini, ya memang secara tidak langsung dia mungkin tidak rugi secara pribadi, tapi paling tidak dia mengurangi kesempatannya untuk berbuat kebaikan tadi. Karena kalau dia memilih caleg yang memang dia anggap itu mumpuni dan bisa menjadi wakilnya, kenapa tidak? Paling tidak kami menyampaikan kepada generasi muda sekarang ini untuk bisa melihat rekam jejak tadi lah. Ada track record mungkin yang bisa dilihat bahwa caleg A, caleg B ini punya rekam jejak seperti ini. Tahu bahwa pernah ibaratnya mungkin bahkan memperjuangkan yang betul-betul menjadi hak warga lah. Jadi intinya jangan hanya berpikir sesaat. Maksud saya berpikir saat tadi masalah tadi manifold tadi berpikir saat begitu ada itu baru mau memilih seperti itu kan, itu jangan. Jadi intinya yang diutamakan adalah kita bisa berpikir cerdas, bisa melihat rekam jejak track record si caleg ini bahwa selama beliau duduk di legislatif ini bisa memberikan manfaat untuk warga di wilayahnya mungkin atau notabene di Kabupaten Brau itu sendiri adalah sepak terjang sudah si caleg-caleg ini lakukan. Walaupun dia bukan incumbent mungkin, tapi bisa dilihat juga kan mungkin latar belakang dari apa, sebelumnya dia seperti apa, mungkin sebagai pengusaha sudah pernah berbuat, pengusaha lah menurutnya. Intinya jangan terpancing dengan hanya bahasa-bahasa manis sesaat tadi. Bahasa manis dikatakan seperti itu ya, menggunakan sesuatu yang cepat, tepat, dia dapat gitulah kan tadinya. Cepat, tepat. Dan dia dapat suara tadi. Kan itu kan praktis tanpa berpikir cerdas tadi kan masyarakat anak muda tadi. Panwas tetap juga menghimbau juga kepada masyarakat ya. Ya, kita ada harus cerdas memilih, ya kan? Dalam menentukan pilihan paling itu saya bilang harus berpikir lah, maksudnya ini yang baik, ini yang tidak baik, ini yang kurang baik. Tapi saya pikir kalau caleg di Kabupaten Brau dan semuanya pasti baik-baik lah. Kalau mereka tidak baik kan tidak mungkin mau jadi caleg gitu lah. Betul. Panwas. Ini sudah beberapa kali? Saya ini Panwas baru periode ini pertama kali. Saya sebenarnya sebelumnya di PPK. Di bawah jajaran KPU saya malah sudah beberapa kali. KPU
Sudah berapa kali? Bukan di KPU, maksudnya jajaran di KPU kan KPU ada PPK. Oh. PPK di bawah KPU. di bawah KPU. Saya itu mulai jadi PPK di tahun 2014 kalau tidak salah legislatif. Terus di 2015 Pilkada. Terus di 2018 Pilgub. Terus di 2020 Pilkada. Jadi kalau di PPK sudah lumayan banyak makan 1, 2, asam, 3, 4, garam, 5 ya? gula. Iya. Alhamdulillah, maksudnya banyak pengalaman Pengalamannya. di penyelenggaraan. Kemudian saya ibaratnya ke Panwas ini ya pengen menambah pengetahuan baru dan juga ya ibaratnya bagaimana dari segi pengawasan. Selama ini kan kami di PPK diawasin gitu. Sama saya bilang, jadi pengawasan bukan cuma di legislatif, bukan untuk calegnya, tapi PPK itu selalu diawasin gerak sama Panwas tadi apa yang kami kerjakan sesuai tidak dengan aturan. Jadi sekarang posisi saya di Panwas, saya ngawasin mereka gitu. Jadi saya akan selain caleg di tingkat PPK juga seperti itu. Sama kalau di Bawaslu ya juga akan melakukan pengawasan terhadap yang kinerja dari KPU tadi. Seperti itu. Ya bahasanya mengingatkan lah. Ada mungkin yang tidak kurang sesuai atau kurang pas, kami tahu kita mengingatkan. Bukan ibaratnya tiba-tiba memberikan sanksi atau memberikan seperti tidak ada langsung, tidak menjas langsung. Tidak menjas seperti itu. Kalau bisa persuasif mengingatkan. Ya. Tapi bukan juga ya. Pasti. Tapi memang lebih enak sebenarnya kita melakukan komunikasi persuasif itu karena yang kita sampaikan juga lebih menerima daripada kita langsung memponis atau Bapak ini salah, harus tidak bisa. Saya izin Bapak mungkin ya, jadi lebih mudah bahasa kita penyampaian itu, mereka lebih menerima dan biasanya lebih mudah untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Betul. Kalau menjas itu lebih banyak orang keberatan. Dan kadang orang akan nantang balik kita. Terkesannya aturan apa yang Bapak sampaikan, kadang-kadang seperti itu sebenarnya. Tapi kalau kita dengan bahasa-bahasa mengingatkan seperti ini Pak, oh ya baiklah kami juga ini. Jadi lebih mudah komunikasi kita kepada mereka itu tadi. Cerahan bilang, jangan berpikir dengan banyaknya uang orang tuh jadi, dia bilang tidak. Karena itu hanya berapa persen saja. Masih ada golongan yang ingin visionermu itu apa? Ya kan? Jangan, saya juga setuju juga, ya kan? Caleg itu bukan tidak ada visi misi. Harus ada visi misi, jadi jelas kemana arahnya kan? Arahnya itu mana? Jadi banyak yang nasihat-nasihat kayak gitu disampaikan. Oke Mas, di saat ini kita mau nutup acara ini, kita mau lah sepatah dua kata Panwas buat caleg sendiri, kemudian buat masyarakat sendiri, ya kan? Seperti apa selalu. Baik, terima kasih Bang Ferry. Jadi kami menghimbau untuk kepada para caleg dulu ya. Para caleg ibaratnya melaksanakan kegiatan di tahap masa kampanye ini tetap mematuhi aturan yang berlaku lah. Ibaratnya selain ini juga sebagai tolak ukur kita nanti akan duduk di parlemen, ibaratnya di DPRD, bahwa dari tahap awalnya sudah kita melakukan hal-hal yang positif. Jadi masyarakat juga bisa melihat apa yang kita lakukan ini dari tahap awal bahwa tidak ada kecenderungan kita untuk berbuat yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi masyarakat akan lebih berpikir positif dan masyarakat juga akan berpikir cerdas bahwa ternyata caleg-caleg yang akan kami pilih ini mereka dari awal sudah melaksanakan hal yang positif, tidak melakukan pelanggaran di kampanye. Jadi seperti itu. Dan juga kepada masyarakat, intinya masyarakat bisa berpikir lebih cerdas, berpikir lebih pintar bahwa nanti siapa yang kira-kira bisa menjadi wakil di dewan yang bisa ibaratnya mewakili warga masyarakat ini melaksanakan aspirasi yang mereka inginkan. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jangan mencari yang sistemnya cepat, tepat, dia dapat. Jadi cari betul-betul yang visi misinya memang pro rakyat, yang visi misinya memang banyak memikirkan kita, mungkin pertama tentang bagaimana tentang kesehatan kita, bagaimana tentang pendidikan di sekitar kita. Seperti itu mungkin Bang Ferry. Oh, ini menarik sekali. Jadi buat caleg tadi sudah jelas, ya kan? Kita narik ke masyarakat. Masyarakat sekali lagi himbauan dari Panwas kita, dari Muhammad Alfian, harus cerdas, pintar, bisa betul-betul mewakili masyarakat, suaranya. Jangan sampai dapat cepat, instan, ya kan, tapi tidak bagus. Seperti itu.
Oke, cukup sekian dari kami Curhat Bang Paribahagia bersama Panwascam Muhammad Alfian dan sebagai PPI nanti kita bahas. Mas. Nanti kita bahas. Nanti. Siap. Sebagai juga PPI Purnapasi Braka Indonesia Kabupaten Berau. Ya. Oke, cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih.